Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabu 22 Juni 2022, Pengadilan Tinggi Negeri Tangerang menggelar sidang putusan kasus investasi tabung tanah Jam'an Nur Khotim Mansur alias Yusuf Mansur melawan Sri Sukarsih dan Marsiti. Setelah bukti yang terang benderang bahwa banyak korban akibat investasi tabung tanah ini, namun majelis hakim justru memberi putusan yang sangat mengecewakan para korban yang berjuang menuntut keadilan. Perjuangan masih panjang. Hari ini menjadi bukti bahwa majelis hakim di Pengadilan Tinggi Negeri Tangerang menolak gugatan para investor tabung tanah. Majelis hakim mengikuti arahan kuasa hukum Jam'an Nur Khotim Mansur yang meminta mestinya yang digugat itu Koperasi Merah Putih, bukannya si Jam'an. Lah, koperasi itu milik siapa? Yang mempromosikan tabung tanah itu siapa? Para investor ikut investasi karena siapa? Berikut cuplikan hasil putusan dan pendapat kuasa hukum korban terhadap putusan ini. Tidak memperincinya dari mana dan berdasarkan apa perhitungan besarnya nilai rupiah muncul sebagaimana dimaksud dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 3138K PDT 1994 tanggal 29 April 1907 dan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 117K SIP 1975 tanggal 2 Juni 1991, maka gugatan yang demikian tidak dapat dikabulkan atau ditolak. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa penggugat telah mengajukan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut. 1. Terhadap eksepsi gugatan error persona, bahwa para penggugat menolak dengan tegas eksepsi tergugat yang menyatakan bahwa gugatan penggugat cacat formil dalam bentuk error persona karena pengertian dalam error persona adalah keliruan mengenai seorang. Padahal dalam gugatannya para penggugat telah menggugat orang yang tepat yang bernama Jam'an Nur Khotim Mansur alias Ustaz Yusuf Mansur. 2. Terhadap eksepsi gugatan Plurampian Pluriunitis Konsorsium, bahwa para penggugat menolak eksepsi yang tergugat menyatakan gugatan Plurampian karena tidak disebut sertakannya Koperasi Merah Putih yang kini telah berubah menjadi Koperasi Indonesia Berjaya, karena pada prinsipnya koperasi itu hanyalah pelaksana saja yang bekerja atas perintah tergugat, apalagi semua pemberian dana pokok investasi yang diterima oleh penggugat berasal dari uang tergugat, bukan koperasi. Terhadap eksepsi gugatan Oskur Liber, bahwa para penggugat menolak dengan tegas eksepsi tergugat dan menyatakan gugatan para penggugat kabur atau tidak jelas karena tidak diuraikan secara rinci perhitungan besarnya nilai kerugian dilakukan oleh tergugat karena penjelasan masalah telah diuraikan di dalam pokok perkara. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tersebut, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tentang gugatan para penggugat kurang pihak karena tidak melibatkan dan menarik Koperasi Merah Putih atau Koperasi Indonesia Berjaya sebagai pihak dalam perkara aku. Menimbang bahwa para penggugat dalam surat gugatannya yaitu posita angka 2, posita angka 3, posita angka 4, posita angka 5, posita angka 6, posita angka 10, dan posita angka 13 serta petitum angka 6 ada pokoknya menyatakan tergugat pada saat Syekh Akbar Dongkong mengajak para jemaah untuk berinvestasi dalam program tabung tanah dengan menawarkan tanah dan minta biaya kepada para jemaah untuk menjadi anggota Koperasi Merah Putih dengan janji para investor akan peroleh keuntungan bagi hasil kerahiman setiap bulan. Koperasi Merah Putih yang berubah menjadi Koperasi Indonesia Berjaya didirikan oleh tergugat. Kemudian para penggugat tertarik untuk investasi tersebut dan meminta buktikan uangnya dari Bank Mandiri sebagai simpanan pokok ke Koperasi Merah Putih. Lalu para penggugat mendapatkan surat melalui email dari Koperasi Indonesia Berjaya sebagai ucapan terima kasih karena telah mendaftarkan diri sebagai anggota Koperasi Indonesia Berjamaah. Selanjutnya pada tahun 2018 melihat berita online karena semua investasi yang dikelola tergugat bermasalah, lalu penggugat satu menghubungi customer service koperasi, tetapi jawab oleh koperasi bahwa investasi berjalan dengan baik dan tidak akan tergugat yang telah mengumpulkan dana dan para penggugat untuk investasi di program tabung tanah melalui rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Merah Putih dapat dikategorikan telah melakukan praktek bank gelap sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Oleh karenanya, ada penggugat melalui perkara aku sebagaimana dalam petitum 6 memerintahkan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk membuka aliran dana para penggugat dan jemaah lainnya pada program tabung tanah di rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Merah Putih yang telah berubah menjadi nama Koperasi Indonesia Berjamaah.
Menimbang bahwa tidak pihak tergugat membantah dengan menyatakan bahwa para penggugat dalam gugatan menyebut tentang hal adanya investasi dalam program lampu tanah diadakan oleh Koperasi Merah Putih yang kini telah berubah nama menjadi Koperasi Indonesia Jaya, akan tapi dalam gugatannya penggugat tidak melibatkan dalam Koperasi Jaya sebagai pihak dalam perkara itu. Menimbang bahwa dari bukti T3 berupa penyampaian surat keputusan pengesahan Badan Hukum Koperasi nomor 362/9/2013 tanggal 17 September 2013 disertai lampiran berupa tanda terima penyerahan surat keputusan pengesahan akta pendirian Badan Hukum Koperasi dan surat keputusan negara koperasi dan usaha kecil menengah nomor 1131 BAM KUKM titik 2/9/2013 tentang pengesahan akta pendirian koperasi jasa merah putih menyebutkan bahwa surat keputusan negara koperasi dan usaha kecil menengah nomor 11 BAKM BAKUKM 2/9 tentang pengesahan akta pendirian koperasi jasa merah putih yang dibuat oleh atas nama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Indonesia, Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah telah disampaikan oleh Asisten Putus, Deputi Usaha Organisasi Badan Hukum Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia pada pengurus Koperasi Jasa Merah Putih perihal mengenai Badan Hukum Koperasi Jasa Merah Putih atau Koperasi Indonesia berjemaah. Menimbang bahwa dari bukti tempat berupa sertifikat nomor induk koperasi ini 3671/01/20/3004 tanggal 28 Juli 2017 menyebutkan bahwa Koperasi Merah Putih atau Koperasi Indonesia Jaya telah merupakan badan hukum sah yang dinyatakan oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Menimbang bahwa dari bukti ke-10 berupa pengiriman uang dari saudara Sukasi kepada Koperasi Indonesia Merah Putih tanggal 9 Maret 2021 dan bukti ke-11 berupa email ucapan terima kasih dari Indonesia Berjemaah sesuai tanggal 5 Januari. Kedua bukti ini menyebutkan bahwa penggugat telah menyetorkan uang sebesar Rp450.000 melalui General Redemption Hongkong ke rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Jasa Merah Putih dan ucapan terima kasih dari Koperasi Indonesia pada penggugat atas telah mendaftarkan diri sebagai anggota koperasi. Menimbang bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung nomor 21 Kasih 1975 tanggal 25 Mei disebutkan bahwa dengan tidak mengandung pihak ketiga yang terkaitan dengan gugatan dia juga maka mengandung cacat plurial yang disebut. Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap putusan sebagaimana suatu ketiga tempat dari peristiwa terdapat latar belakang bahwa Koperasi Jasa Merah Putih yang merupakan nama Koperasi Jasa Merah telah berbadan hukum dan disahkan pada tanggal 17 September 2013 sebagai P3 dan tempat. Bahwa penggugat satu telah menyetorkan uangnya untuk daftar menjadi anggota Koperasi Indonesia Jaya dan Intention Hong Kong rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Jasa Merah Putih sebagaimana P10 dan P11. Menimbang bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan dengan adanya hubungan hukum antara para penggugat selaku pihak yang telah menginvestasikan uangnya dalam program tabung tanah dan telah pula menyetorkan uangnya untuk dapat menjadi anggota Koperasi rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Jasa Merah Putih dan juga menjanji kepada besok akan memperoleh keuntungan bagi hasil kerugian setiap bulan serta dalam petitumnya akan minta pada pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan PPATK untuk membuka lapisan dana para penggugat dan jemaah lainnya pada program tabung tanah rekening Bank Mandiri atas nama Koperasi Merah Putih yang telah berubah nama menjadi Koperasi Indonesia dan apabila para penggugat merasa dirugikan maka sesuai putusan Mahkamah Agung tersebut di atas pihak Koperasi Merah Putih yang kini telah berubah nama menjadi Koperasi Indonesia yang harus ditarik atau diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini. Dengan demikian gugatan para penggugat adalah kurang pihak yaitu tidak ikut digugatnya Koperasi Merah Putih yang kini telah berubah nama menjadi Koperasi Indonesia sebagai pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka eksepsi penggugat tersebut patut untuk dikabulkan. Sedangkan untuk eksepsi selebihnya majelis hakim tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa karena eksepsi dari penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan gugatan para penggugat dalam pokok perkara dan juga mengirim bukti selain dan selebihnya berupa saksi dan bukti surat dari kedua belah pihak. Dan sepatutnya gugatan para penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima min opan kelih perkara. Menimbang bahwa karena gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat terima, maka para penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Memperhatikan jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1977, pasal-pasal dalam ayat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan. Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi tergugat, dalam pokok perkara menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima, menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000. Demikianlah diputuskan dalam sidang Putusan Majelis Hakim Pengadilan di Tangerang pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022 oleh kami Wedora SMA sebagai hakim ketua, Agus Iskandar SMA dan Nani Andani SMA masing-masing sebagai hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan ketua Pengadilan di Tangerang nomor 1366 DPD 2021 PNTG tanggal 15 Desember 2021. Putusan tersebut mengucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Juni 2022
kedua oleh hakim kedua dengan dihadiri oleh para hakim tersebut, Dr. Asidian SMA, Panita Pengganti Kuasa para penggugat dan kuasa tergugat. Baik ya, itu isi putusannya terhadap putusan yang telah dijatuhkan ini. Apabila kedua pihak berkeberatan atau tidak menerima putusan ini, bisa mengajukan upaya hukum untuk disidang ulang di Pengadilan Tinggi Banten dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini, atau juga bisa mengajukan gugatan baru ya, karena putusan yang disebutkan ini adalah sifatnya tidak dapat diterima atau tentol ya. Baik, sudah. Terima kasih. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita baru selesai sidang putusan atas kasus 1366 antara penggugat Marsiti dan kawan-kawan melawan saudara Jam'an Nurhatib Mansur. Dalam putusan tadi itu majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi daripada pihak Jam'an Nurhatib Mansur itu diterima, sehingga pokok perkaranya itu dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi putusannya tidak dapat diterima. Nah, artinya bahwa atas putusan kita tersebut masih bisa dilakukan banding, upaya hukum banding, atau mengajukan gugatan baru. Nah, yang penting saya garis bawahi di sini adalah bahwa putusan ini tidak menyentuh sama sekali substansi daripada permasalahan. Jadi bahwa kita masih bisa mengatakan bahwa saudara Jam'an Nurhatib Mansur masih belum bisa mempertanggungjawabkan apa investasi yang dinamakan investasi tabung tanah, karena sama sekali tidak disentuh karena eksepsinya diterima. Jadi atas putusan ini kita sama sekali tidak membicarakan esensi atau substansi daripada gugatan itu sendiri. Kira-kira itu yang dapat saya sampaikan. Atas putusan ini saya masih belum mendapatkan informasi apakah pihak prinsipal atau para penggugat akan mengajukan banding atau kita akan mengajukan gugatan baru. Jadi ada waktu 2 minggu setelah hari ini untuk kita memutuskan apakah kita akan mengajukan banding ataukah kita mengajukan gugatan baru lagi. Itu kira-kira.